kelihatannya hasil TikTok ini masih mengkhawatirkan. Ya, jadi kelihatannya masih mengkhawatirkan, apalagi waktu untuk pelaksanaan yang kedua itu bisa mulai Juni, bisa dipercepat di bulan April, bisa juga di bulan Juni. Artinya ada waktu di mana memperbaiki namanya dan itu bisa baik. Jadi kalau kecurangan nggak usah diomongin lah, orang kafir yang mencurang dari dulu Pak. Orang kafir, orang munafik itu nggak pernah jujur kepada Nabi. Iya, nggak pernah jujur kepada Nabi dari dulu. Jadi ya kita perlu berhati-hati. Kalau kita sudah berusaha ternyata Allah takdirkan seperti yang kita tidak inginkan, barangkali Allah berkehendak lain, atau barangkali karena umat Islam ini belumlah bersatu. Kita barangkali dulu hatinya, jiwanya itu belum benar-benar belum bersatu, sehingga Allah menunda pertolongannya bagi kita. Selama di antara umat Islam masih ada yang egonya pada kelompok berlebih-lebihan dan tidak mengedepankan ukhuwah Islamiyah, yakin bahwa Allah sulit memberikan pertolongan kepada kita. Sulit Allah memberikan pertolongan. Maka masih saja kita mendengar bahwa masih ada kelompok yang memberikan lakap celaan kepada kelompok yang lain. Itu yang demo itu binatang itu. Campur ahli bid'ah, ahli syirik, ahli ini segala macam. Kebencian kepada Islam luar biasa, kepada orang Islam. Tapi heran saya, kenapa kok kebenciannya kepada orang kafir gak ada ya? Heran. Iya. Ana bin ajaib. Kepada orang Islam bencinya luar biasa. Kita dibilangi binatang. Tetapi kepada sesama non-Islam yang sudah jelas-jelas kafir kata Quran, kok tidak ada reaksi apa-apa? Ya, manusia begini enggak. Tapi yang saya heran itu sampai sejauh itu. Maka Bapak ingat, Allah lah yang mempersatukan hati setiap muslim. Tapi ketika mereka ada sesuatu yang membuat jalan dalam hati kita, sehingga tidak ada tasamuh dengan sesama muslim, pertolongan Allah itu ya. Pertolongan Allah. Mesti ada sikap tasamuh, toleransi terhadap sesama muslim. Persoalan dia melakukan bid'ah itu sendiri dengan Allah. Kewajiban kita mengingatkan doang kan? Hanya mengingatkan. Dan ingat, Imam Asy-Syatibi mengatakan ada bid'ah yang kedudukannya makruh, artinya bukan dosa. Kata Imam Asy-Syatibi, itu salah satu contoh yang diangkat Imam Asy-Syatibi apa? Contoh, berdoa secara berjamaah itu bid'ah, tapi itu bid'ah makruh. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Berdoa bareng-bareng berjamaah tidak dicontohkan oleh Nabi, itu bid'ah. Tapi itu bid'ah makruh, artinya bukan dosa yang dilakukan. Bukan dalam al-Baram Islam dibukil oleh Al-Qahtani pendapat Imam Asy-Syatibi di bab 1 pasal yang kelima yang akan disebut oleh Al-Qahtani. Kalau bid'ah sih nggak ada yang hasanah. Kalau pelakunya ada sih tidak hasanah mungkin. Iya. Kalau bid'ah hasanah tidak. Iya. Jadi maksud saya mengatakan begini Pak, jangan karena melihat saudara kita melakukan satu bid'ah, lalu kemudian seolah-olah kita kayak tadi kata-kata kayak tadi itu luar biasa itu.
dibilangi binatang. Yang boleh menghakimi manusia itu cuma Allah. Manusia tidak boleh menghakimi sesama manusia. Manusia hanya bisa mengajak dan mendakwahi. Mengajak. Dakwah itu artinya apa? Quran yang mendefinisikan Ikhwan berdas minat zulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kesesatan, dari kegelapan menuju cahaya, menuju hidayah. Maka ulama mengatakan nahnu du'at, la qudat. Kita ini dai bukan hakim, jangan suka memvonis orang lain. Tapi kalau orang lain salah, ingatkan, itu kewajiban. Kalau salah diingatkan, meluruskan, itu kewajiban. Tapi jangan mengadili. Yang dimaksud mengadili apa? Langsung memvonis. Dia itu ahli bid'ah, dia itu binatang, dia jangan boleh jadi dia lakukan karena dia nggak tahu. Berarti salah Anda yang tahu, kenapa tidak memberitahu? Itu jadi maksudnya, jadi kalau memang dia melakukan khurafat yang syirik yang menyebabkan keislamannya batal, masalahnya lain. Islamnya batal karena kemusyrikan yang dia lakukan. Sikap tegas memang mesti ditunjukkan. Ya, tapi kalau persoalan yang masih diperselisihkan, janganlah. Ya, janganlah. Saya tiap hari dihubungi dari Bogor, penyiar-penyiar yang ada di Bogor, nanya dengan masalah ini, masalah itu. Hari ini saya dikirimin tulisan Indonesia tapi bahasa Arab yang saya sendiri nggak ngerti. Saya jawab, saya juga nggak paham. Karena saya tolong dikirim bahasa Arabnya, tulisan Arabnya. Ya dia juga nggak bisa nulis. Ya lengkaplah sudah saya bilang. Kalau tulisan Indonesia kan susah. Boleh jadi hak, jadi hak, jadi hak kan. Apakah itu hak, apakah hak, apakah hak? Nggak ngerti. Nah tulisan Indonesia cuma satu, hak semua. Ain dengan alif. Iya, ya, levelnya. Saya minta dikirimin Arabnya biar tahu. Nggak ngerti. Sampai seperti itu. Dan saya tahu mereka ini pencinta hal seperti itu. Tapi saya pelan-pelan menyampaikan ke mereka. Saya pelan-pelan menyampaikan Quran itu begini, Sunnah itu begini. Saya tidak menghakimi. Karena saya pikir kalau saya menghakimi mereka, pasti lari. Pasti dia tidak mau lagi. Jadi pelan-pelan aja. Saudara kita yang biasa melakukan hal begitu, tolong pendekatannya yang bijak, ya, yang bijak itu, supaya hati kita bisa bersatu dan mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Ada Allah wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.